Halo semua, kita lanjutkan pembahasan mengenai protokol eksekusi transaksi secara konkuren. Apabila pada video-video sebelumnya kita menggunakan protokol yang berbasis pada log, maka pada video kali ini kita akan membahas mengenai protokol yang berbasiskan pada timestamp atau biasa juga dikenal dengan istilah timestamp based concurrency control. Nah, kita akan lihat bahwa pada kontrol konkurensi yang ini kita tidak lagi menggunakan log. Bagaimana cara kerja protokol timestamp based ini? Yang pertama, setiap transaksi yang datang ke sistem atau yang diterima oleh sistem itu akan diberikan timestamp, akan di-assign sebuah timestamp. Timestamp ini sifatnya unik, artinya tidak akan pernah ada transaksi yang memiliki timestamp yang sama. Kemudian, transaksi yang datang lebih akhir atau transaksi yang lebih baru itu akan selalu memiliki timestamp yang lebih besar daripada transaksi-transaksi yang datang sebelumnya. Sehingga apa? Sehingga dengan cara ini kita bisa urutkan transaksi berdasarkan timestamp-nya. Nah, timestamp sendiri itu bisa dibangun berdasarkan sebuah counter logic. Jadi tidak selalu harus menggunakan waktu dari sistem. Nah, bagaimana cara pemanfaatannya? Caranya adalah pada protokol ini, semua eksekusi konkuren itu akan selalu dikelola sedemikian rupa sehingga urutan dari timestamp itu akan sama dengan urutan serializability dari eksekusi transaksi. Jadi artinya apa? Artinya transaksi-transaksi yang datang atau yang dieksekusi secara konkuren itu akan selalu dibuat, dikelola, diatur sedemikian rupa sehingga hasil eksekusinya itu akan ekivalen dengan hasil eksekusi serial transaksi-transaksi tersebut berdasarkan urutan timestamp. Baik, nah selanjutnya kita akan lihat bagaimana proses kerjanya. Pada dasarnya, pada protokol ini atau timestamp ordering protokol, setiap item data itu akan memiliki dua buah timestamp. Apa saja itu? Dia akan memiliki W timestamp atau write timestamp. Itu adalah timestamp dari transaksi atau timestamp terbesar dari transaksi yang berhasil melakukan write queue dengan sukses. Artinya apa? Artinya timestamp dari transaksi yang menghasilkan nilai Q saat ini. Ya, karena timestamp yang terbesar itu pasti yang memiliki atau yang menghasilkan nilai Q saat ini. Sedangkan timestamp yang kedua adalah read timestamp atau RTS. Read timestamp dari Q itu artinya adalah timestamp terbesar dari transaksi yang telah melakukan pembacaan terhadap Q. Oke, jadi setiap item data akan punya WTS dan RTS. WTS itu adalah transaksi timestamp terbesar dari transaksi yang berhasil mengeksekusi write queue, sedangkan RTS adalah timestamp terbesar dari transaksi yang secara sukses mengeksekusi read queue. Oke. Nah, aturan dalam melakukan pembacaan dan penulisan item adalah bahwa kalau ada operasi yang konflik, maka itu akan selalu dieksekusi berdasarkan urutan timestamp-nya. Jadi tadi sudah disebutkan karena timestamp itu selalu unik, jadi kalau ada conflicting operations, maka eksekusinya akan selalu berdasarkan urutan timestamp. Jadi selalu harus transaksi yang datang lebih dulu itu mengeksekusi conflicting operation itu lebih dulu. Oke. Sedangkan yang kedua, kalau ada operasi yang akan menyebabkan aturan pertama tadi dilanggar, jadi out of order operations itu akan menyebabkan transaksi di rollback. Jadi misalnya ada transaksi dengan timestamp 5, sudah melakukan penulisan terhadap Q. Kemudian ada transaksi dengan timestamp 3, ingin membaca, kan nggak bisa. Kenapa dia tidak bisa baca? Karena ini sudah hasil penulisan oleh transaksi yang datang setelah dia. Jadi nilai yang harusnya dia baca itu sudah hilang. Jadi kira-kira seperti itulah contoh dari out of order operations. Oke, nah kita lanjutkan. Kita akan coba lihat bagaimana protokol ini bekerja apabila ada sebuah transaksi TI yang ingin melakukan read queue. Ya, apa yang akan dia lakukan?
Jadi kalau misalnya ada transaksi akan melakukan read Q, maka yang pertama itu akan dicek apakah timestamp dari TI itu lebih kecil dari write timestamp dari Q. Kalau misalnya kondisi ini true, artinya apa? Artinya TI itu ingin membaca sebuah nilai yang sudah terlanjur ditimpa oleh transaksi yang datang setelah dia. Ya, seperti tadi yang saya sebutkan di slide sebelumnya. Jadi, dia ingin membaca sebuah nilai yang sudah ditimpa gitu. Akibatnya ya berarti dia udah nggak bisa lagi kan melakukan pembacaan, maka TI akan di rollback. Jadi dia harus di abort karena fail, karena gagal. Ya. Nah, apabila TS dari TI itu lebih besar sama dengan WTS dari Q, artinya apa? Artinya ya oke, saya ini sama dengan transaksi yang menulis Q atau saya ini datang setelah transaksi yang menuliskan nilai Q. Berarti saya bisa membaca gitu kan ya. Jadi read operation-nya akan dieksekusi. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya timestamp atau RTS dari Q itu akan diisi dengan nilai maksimum antara RTS Q saat ini dengan timestamp dari TI. Jadi misalnya RTS Q saat ini sama dengan 6. Terus sekarang TI ini timestampnya 8. Tentu saja artinya sekarang transaksi terbesar yang sukses melakukan read terhadap Q adalah 8 kan? Makanya RTS dari Q kita ubah jadi 8. Tapi kalau RTS-nya saat ini 7, sementara transaksi ini timestampnya 5, ya dia berarti lebih awal. Berarti timestamp transaksi terbesar yang berhasil read itu ya tetap 7. Ya. Oke, ini protokol kalau mau read. Sekarang bagaimana kalau mau write? Jadi kalau TI itu mengissue write Q, apa yang akan dilakukan? Pertama, dia cek dulu timestamp dari TI apakah lebih kecil dari RTSQ. Kalau ternyata timestamp dari TI, timestamp dari transaksi yang mau nulis ini lebih kecil dari RTSQ, artinya apa? Artinya nilai yang ini udah terlanjur dibaca oleh transaksi yang datang setelah TI. Nah, kalau sekarang saya ubah, berarti nilai yang dibaca tadi oleh transaksi itu kan jadinya salah, gitu ya. Jadi nggak bisa, write Q ini nggak bisa dieksekusi, ya, karena sudah pernah dibaca oleh transaksi yang datang belakangan. Jadi apa? Jadi TI-nya harus di rollback. Oke? Nah, kasus berikutnya, seandainya ini false, dia periksa apakah timestamp dari TI itu lebih kecil dari WTS-nya Q. Artinya apa ini? Artinya TI itu akan menuliskan sebuah nilai, tapi masalahnya ada transaksi yang lebih belakang dari dia yang sudah mengganti nilai Q. Artinya apa ya? Harusnya udah ditimpa kan? Ya, harusnya udah ditimpa. Artinya dia ingin menuliskan sebuah nilai yang sudah obsolete, sudah ditulis, sudah ditimpa oleh transaksi yang datang lebih belakang. Ya sama. Jadi apa? Jadi dia harus kembali harus di rollback. Nah, kalau kedua kondisi ini tidak dipenuhi, barulah TI write Q-nya bisa dieksekusi. Jadi write operation itu akan dieksekusi dan selanjutnya WTS dari Q kita set dengan timestamp dari TI. Oke? Nah, setelah membahas protokol itu, sekarang kita coba lihat. Ini contoh dari schedule dengan memanfaatkan timestamp ordering protokol. Misalnya ini adalah sebuah schedule antara dua buah transaksi T25 dan T26 yang berjalan secara konkuren. Ini adalah hasil eksekusinya, jadi ini contoh schedule-nya. Sekarang kita asumsikan bahwa awalnya RTS WTS dari A, RTS WTS dari B itu semua 0. Jadi kondisi awalnya semua timestamp dari itemnya sama ya, sama-sama 0. Kemudian kita asumsikan timestamp dari T25 adalah 25 dan timestamp dari T26 itu adalah 26. Sekarang kita lihat apakah eksekusi schedule ini valid dengan memanfaatkan timestamp ordering protocol. Nah, kita mulai dari eksekusi yang pertama. Jadi kalau dilihat di sini, ini misalnya pertama adalah read B. Apakah read B ini berhasil dieksekusi? Iya, kenapa? Karena timestamp dari T25 itu lebih besar dari WTS-nya B, yang saat ini sama dengan 0. Maka berhasil dieksekusi, RTS dari B-nya sekarang diisi 25.
ya, karena maksimum antara timestamp T25 dan RTS dari B, which is saat ini masih 0 gitu ya. Jadi sekarang kita isi sama 25. Selanjutnya, apakah read B di sini berhasil boleh dieksekusi? Boleh. Kenapa? Karena tadi sama, dia 26 timestampnya, kemudian WTS dari B-nya masih 0 ya. Jadi bisa dieksekusi, dan karena dia lebih besar, 26 lebih besar dari RTS B saat ini, yaitu sama dengan 25, maka RTS-nya sekarang berubah menjadi 26. Oke. Nah, selanjutnya dieksekusi yang BB 50. Nah, write B-nya oke. Karena apa? Karena read-nya sama dengan 26, sama dengan timestamp-nya dia, kemudian dia bisa dieksekusi. Jadi sekarang WTS dari B-nya menjadi 26. Oke, nah sekarang kita lihat A. A di sini juga mestinya oke ya, karena apa? Karena sebelumnya WTS-nya sama dengan 0. Jadi read A bisa dieksekusi, RTS-nya menjadi 25. Read A di sini dengan apa tadi, pertimbangan yang more and less sama dengan read B yang di sini juga bisa dieksekusi, sehingga RTS dari A sekarang menjadi 26. Display ini bisa kita eksekusi. Nah, ini A-nya nilainya berubah juga, itu semua proses di memori ya. Nah, ini write A-nya bagaimana? Write A-nya juga boleh. Kenapa? Karena read timestamp dari A sama dengan 26, tidak lebih kecil ya dari 26, kemudian WTS-nya saat ini masih 0, jadi masih bisa, tidak akan menuliskan nilai obsolete. Jadi WTS-nya sekarang berubah menjadi 26. Nah, ini adalah sebuah schedule yang bisa muncul, bisa terjadi kalau kita menggunakan timestamp ordering protocol. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya, ya. Saya misalnya memiliki schedule ini, kita lihat apakah schedule ini valid ya, seandainya dieksekusi dengan menggunakan timestamp ordering protocol. Ya, asumsinya sama, RTS dan WTS dari ini, maaf ya, bukan Q tapi B. RTS dan WTS dari B itu sama dengan 0. Ya, asumsinya sama, T27, T28 itu ya timestampnya yang satu 27, yang satu 28. Read B aman ya, karena apa? Karena timestamp dari B itu RTS, WTS-nya sama-sama 0. Nah, write B di sini juga aman ya, karena apa? Karena RTS-nya lebih kecil dari 28, kemudian WTS-nya juga lebih kecil dari 28. Jadi bisa dieksekusi. Nah, waktu kita mau eksekusi ini, write B, RTS-nya aman karena RTS-nya tidak lebih kecil daripada 27. Jadi bisa ya, bisa dieksekusi. Nah, tapi waktu dicek ke WTS, karena WTS dari B-nya sudah 28, jadi 27 udah nggak bisa nulis lagi. Kenapa? Karena nilai yang mau dia tulisnya sebetulnya sudah obsolete, sudah ditimpa oleh nilai yang dituliskan oleh T28. Maka write B ini tidak bisa dieksekusi dan transaksi 27 harus rollback. Oke. Oke, ini contoh eksekusi transaksi yang schedule yang tidak akan bisa terjadi kalau kita menggunakan protokol timestamp ordering. Nah, ini sebuah contoh yang lain ya. Jadi ini adalah sebuah partial schedule untuk several data items, beberapa item data, melibatkan 5 buah transaksi, timestamp-nya 1, 2, 3, 4, 5, RTS, WTS-nya kita asumsikan di awal adalah 0. Nah, ini schedule-nya lebih kompleks ya dibandingkan schedule-schedule sebelumnya. Nah, bisa dilihat di sini, ini aman ya, karena belum ada yang pernah membaca X sebelumnya, jadi read X-nya bisa dieksekusi. Terus ini timestamp-nya kita tuliskan 5,0 itu artinya RTS dan WTS ya, jadi 5 RTS, WTS-nya 0. Kemudian dieksekusi di sini read Y. Read Y juga oke ya, karena masih sebelumnya 0, jadi bisa 20 ya, TSY-nya bisa dieksekusi. Read Y yang T1 bisa dieksekusi juga, bisa. Tapi lihat bahwa eksekusi read Y oleh T1 itu tidak mengubah RTS dari Y. Kenapa? Karena yang terbesar, jadi yang lebih besar itu kan T2, berarti RTS-Y-nya tetap 2. Oke, nah ini kemudian melakukan write Y. Ya, write Y oleh T3 ini akan menyebabkan apa?
write-nya oleh T3 ini akan menyebabkan WTS dari Y itu akan berubah. Dan ini bisa dieksekusi. Kenapa bisa dieksekusi? Karena read yang paling besar itu oleh timestamp sama dengan 2. Masih lebih kecil dari 3 kan. Jadi dia bisa dieksekusi sehingga apa? Sehingga sekarang timestamp dari Y itu adalah 2,3. Nah, write Z bagaimana? Ini karena Z belum pernah ada diakses sebelumnya, jadi masih 00, maka write Z juga bisa dieksekusi. Kemudian read Z di sini bisa ya, karena dia tentu saja T5 itu bisa membaca hasil dari T3 gitu kan ya. Sehingga sekarang timestamp dari Z-nya menjadi 5,3. Nah, berikutnya T2 ingin membaca Z. T2 ingin membaca Z, persoalannya adalah write timestamp dari Z itu sekarang adalah 3. Karena write timestamp-nya adalah 3, berarti ini sekarang Z ini nilai hasil penulisan T3, itu transaksi yang datang setelah T2. Jadi nggak bisa, T2 ini nilai yang mau dia baca itu sudah ditimpa, gitu ya. Maka T2-nya harus abort. Ya, jadi di sini T2-nya abort, ya, fail. Nah, selanjutnya kita lihat di sini read X. Bagaimana read X? Read X ini bisa dieksekusi. Kenapa? Karena write timestamp dari X itu masih 0. Ya, jadi kita lihat timestamp, ini ya, ini tadi sudah disebutkan, jadi rollback. Nah ini timestamp dari X sekarang tetap 50. Kenapa? Karena yang terbesar ya T5 ya, bukan T1. Nah, kita lihat sekarang read W. Read W gimana? Read W oleh T4 ini juga aman ya, karena W belum pernah ditulisi sebelumnya. Jadi masih 0 WTS-nya, sehingga sekarang berubah menjadi 40. Oke? Nah, selanjutnya di sini mencoba melakukan penulisan terhadap W. Karena karena RTS dari T4 itu sama dengan 4, sementara timestamp dari T3 itu sama dengan, maaf saya salah. Karena RTS dari W itu sama dengan 4, sementara di sini timestamp yang mau menulis W itu adalah T3, maka nggak bisa. Ini dia akan mencoba menuliskan sebuah nilai yang harusnya itu kan tadi yang dibaca oleh T4, bukan hasil dari bukan nilai W awal gitu ya. Maka yang ini batal ya, harus di rollback karena TST3 itu lebih kecil dari RTS W. Ya, sehingga di sini harus abort. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Abort di sini ini adalah abort yang cascading. Kenapa cascading? Karena kalau T3 ini dibatalkan, ini dia menuliskan Z kan, dan hasil penulisan T3 nilai Z itu sudah terlanjur dibaca oleh T5. Akibatnya apa? Kalau T3-nya di rollback, nah ini yang dibaca sama T5 ini kan jadi nilai yang nggak pernah ada gitu kan ya. Sehingga apa? Sehingga rollback dari T3 ini juga harusnya melakukan atau menyebabkan rollback dari T5. Ini yang waktu kita belajar transaksi kita sebut sebagai cascading rollback. Oke, baik. Kita akan lihat sekarang bagaimana kebenaran dari timestamp ordering protokol. Oke, dia akan memastikan serializability dari protokolnya tadi juga selalu dilihat, itu selalu ngecek kan timestamp. Jadi seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa pasti schedule yang dihasilkan itu serializable dan ekivalennya dengan schedule serial yang terurut transaksinya berdasarkan timestamp. Kemudian ya, ini kan selalu ya seperti ini kondisi yang kita jaga dengan menggunakan protokol ini. Kemudian yang kedua, dia freedom dari deadlock. Ya karena dia nggak menggunakan lock ya, dan selalu data itu akan diakses sesuai urutan kedatangan transaksi. Jadi nggak akan pernah terjadi deadlock, nggak akan ada kondisi saling menunggu. Gitu ya. Nah, tapi dia tidak cascade free. Ya, jadi kita bisa kemudian tiba-tiba bertemu dengan schedule di mana sebuah transaksi harus rollback dan menyebabkan rollback transaksi yang lain. Kita udah lihat contoh di slide sebelumnya gitu ya. Jadi dia mungkin tidak cascade free dan bahkan worst case-nya dia bisa jadi tidak recoverable. Kenapa? Karena ya kalau kembali ke contoh sebelumnya tadi, kemudian transaksi T5-nya itu misalnya atau T4 ya, T5 ya kalau tidak salah. T5 itu kemudian sudah terlanjur commit ya tentu saja jadi tidak recoverable gitu. Ya.
Jadi ini persoalan sebetulnya. Jadi timestamp ordering protocol itu bisa jadi tidak recoverable. Oke? Nah, bagaimana mengatasi persoalan recoverability dan cascade freedom ini dengan memanfaatkan timestamp ordering protocol? Ada beberapa solusi. Solusi yang pertama adalah transaksi itu distrukturkan sedemikian rupa sehingga apa? Sehingga selalu semua write itu diperform atau dilakukan di akhir. Ya, jadi write itu benar-benar di belakang, di ujung akhir dari transaksi, dan write itu dilaksanakan secara atomik. Artinya apa? Artinya write ini akan saya eksekusi selesai semua gitu ya, dan setelah itu saya commit gitu ya. Kalau misalnya ada write yang batal atau yang gagal, ya udah ini akan rollback kan. Artinya apa? Artinya tidak akan ada in between writes ini ada transaksi yang masuk, sehingga hasil yang tidak committed gitu tidak mungkin dibaca oleh transaksi lain. Ini solusi yang pertama. Jadi di rewrite transaksinya sehingga semua write itu ada di belakang dan write itu akan dieksekusi secara atomik. Oke. Solusi yang kedua diadopsi bentuk limited form gitu ya dari locking. Jadi mengadopsi locking dengan cara apa? Dengan cara semua data itu harus commit dulu sebelum dibaca. Ya, jadi hanya committed data yang boleh dibaca. Kalau data yang sedang dalam kondisi berubah, tapi transaksinya belum commit, dia nggak boleh dibaca. Atau solusi terakhir ya menggunakan commit dependency. Jadi artinya apa? Artinya sebuah transaksi hanya bisa commit kalau apa? Kalau transaksi yang lebih tua dari dia atau datang lebih awal dari dia dan datanya dia baca itu sudah commit. Ya, kalau enggak ya dia harus nunggu dulu. Supaya apa? Supaya tadi menjamin recoverability. Jadi kalau dilihat nih solution 3 ini sebetulnya dia masih mungkin cascading gitu ya, masih bisa cascading, hanya saja sudah dijamin recoverability. Oke. Sementara solusi 1 dan solusi 2 ini mencegah cascading rollback. Sekian pembahasan mengenai timestamp ordering protocol. Kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk melihat salah satu variasi dari timestamp ordering protocol. Sampai ketemu lagi.